Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 2. Ibu Sani akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-14 tentang disiplin di rumah. Sebelum kita memasuki materi kita yang bab ke-14 tentang disiplin di rumah, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang tak kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini kami tetap bisa belajar walaupun kami belajar di rumah. Tuhan tolong setiap kami boleh belajar dengan baik, memahami setiap materi yang akan disampaikan, khususnya dalam bab 14 ini tentang disiplin di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi kita adalah bab 14 tentang disiplin di rumah. Firman Tuhan yang melandasi materi kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. 1 Timotius 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selanjutnya kita akan memasuki uraian materi. Rumah adalah tempat kita tinggal bersama dengan keluarga, di mana setiap anggota keluarga beraktivitas bersama, seperti makan bersama, nonton bersama, merapikan dan membersihkan rumah bersama, dan lain sebagainya. Disiplin di rumah sangat penting agar kita dapat melaksanakan semua tugas dan mencapai hasilnya yang baik di sekolah. Kedisiplinan penting untuk meraih masa depan yang baik kelak. Ayah dan ibu adalah wakil Allah. Orang tua bertanggung jawab mengajari anak berdisiplin. Orang tua bertanggung jawab memberi teladan yang baik. Orang tua keluarga Yahudi mendidik anak untuk disiplin di rumah. Sejak kecil anak wajib belajar Taurat setiap hari. Kewajiban itu wajib dilaksanakan apapun kendalanya. Mereka belajar dari ayah mereka. Ketika mereka seusiamu, anak-anak Yahudi belajar di sinagog, karena Bait Allah berada di Yerusalem. Orang Yahudi membangun sinagog di banyak tempat. Sinagog menjadi tempat berkumpul setiap hari. Anak-anak mereka belajar Taurat di sana. Itulah yang dapat kita pelajari tentang disiplin dari keluarga orang-orang Yahudi. Contoh-contoh perilaku disiplin di rumah yaitu menyelesaikan tugas-tugas pribadi dengan baik, membantu orang tua dan saudara, menutup keran selesai mandi untuk menghemat air, mematikan lampu saat tidak dipakai untuk menghemat listrik, makan sehat dan teratur, tidur dan bangun teratur dan tepat waktu, belajar, berdoa, dan beribadah teratur. Manfaat disiplin di rumah adalah anak-anak bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kita juga bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Timotius. Dia adalah anak yang disiplin. Timotius lahir di Listra sebagai warga negara Romawi. Ayahnya seorang Yunani. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Eunike dan Louis mengenalkan kitab suci kepada Timotius. Sejak kecil Timotius membaca kitab suci untuk mengenal Kristus Yesus. Semakin besar, Timotius semakin rajin. Ia tekun membaca kitab suci dan mengikuti kegiatan di gereja. Saat remaja, Timotius bertemu dengan Paulus. Paulus menjadi orang tua rohani dari Timotius. Meskipun masih remaja, Timotius sudah menjadi pemimpin. Paulus menasehatinya, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bagaimana dengan dirimu? Maukah kamu menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab? Maukah kamu menjadi pemimpin? Belajarlah hidup disiplin secara rohani. Apakah kamu berdoa, membaca kitab suci setiap hari? Apakah kamu menaati firman Tuhan? Mulailah dari sekarang. Allah akan memberkati dan menyertai engkau. Kita belajar disiplin di rumah,
menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Walaupun usia kita masih anak-anak, mulailah disiplin di rumah. Ayat hafalan kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.